Pagi anak-anak SMK Paulus, khususnya kelas TKJ kelas 11, yang pada pagi hari ini kita akan belajar tentang CorelDRAW. Saya persilakan melihat di layar masing-masing, di komputer masing-masing. Ada dua cara untuk kita masuk ya. Saya percaya mudah-mudahan di setiap komputer sudah terinstall aplikasi CorelDRAW. Nah, pada pagi hari ini kita akan menggunakan CorelDRAW X7. Nah, ada dua cara untuk kita masuk, bisa lewat dari menu start. Ada menu start, kemudian kita cari CorelDRAW X7. Ini bisa langsung dari sini. Atau kita bisa jalankan dari desktopnya juga. Ini ada Corel X7. Kita klik dua kali. Kita tunggu prosesnya sampai selesai ya, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Ini di close saja. Kita tunggu sampai selesai. Ini sudah selesai seperti ini. Hal pertama yang harus kita lakukan, kita klik ya sampai prosesnya benar-benar sudah masuk ya. Nah, ini jadi hal pertama yang harus kita lakukan, kita buat layar untuk kerja dulu. Kita mulai dari file, kemudian pilih new. Nah, ini create a new document. Kita buat namanya dulu, misalnya kita buat latihan 1 ya. Kemudian size-nya apa, kita pakai yang A4 saja, A4 ya. Tingginya udah ini semua. Oke, sudah kita selesai itu. Tingginya bisa kita ubah lagi, bisa dalam sentimeter atau ini ya, lebih gampang di sentimeter misalnya ya, sentimeter ya. Nah, ini oke. Udah letak satu kita oke. Nah, ini layarnya udah siap untuk kerja ya, layarnya siap untuk kerja. Nah, saya perkenalkan menunya. Jadi setiap kita melakukan sesuatu kegiatan di sini, selalu kita kembali ke sini, di sini ya. Misalnya contoh kita mau buat tulisan ya, tulisannya misalnya saya sedang belajar. Saya sedang, kita huruf ya, saya sedang belajar. Nah, ini ya, jadi ini masih bentuknya masih ada tambah ya. Kita harus selalu kembali ke sini ya. Jadi kembali sini. Nah, kita mau rubah jenis hurufnya, ini ada nih, kita lihat ini jenis hurufnya Arial misalnya ya. Kita buat misalnya Arial yang lain. Nah, kita mau pembesar hurufnya sama nih ya, bisa ya, misalnya 72 nih ya, jenis hurufnya bisa diubah. Nah, dari sini juga bisa kita tarik ya, tarik seperti ini. Nah, saya sedang belajar, selalu kembali ke sini atau diklik di luarnya. Nah, kalau kita mau memperbesar, bisa kita pakai setiap besarnya ini ya, ini ya, ini. Nah, mau dikecilin tinggal klik kanan ya, atau kita ini di sini perbesar, mau kecil, mau besar ini ya, kecil lagi, atau kita langsung lingkari seperti ini. Nah, udah ya, atau kita mau klik kanan, nah, bisa juga ya. Oke, selalu kembali ke sini, saya sedang belajar. Nah, itu kita klik lagi bisa ya, bisa kita tarik juga ke bawah, perbesar seperti ini. Kita mau perkecil lagi, kembali seperti ini. Kita mau memperkecil ke sini seperti ini, seperti ini, seperti itu ya, kalau kita mau belajar. Nah, kemudian kita mau buat kotak ya, ini juga di sini. Jadi ini kita coba belajar fungsi-fungsi yang ini. Kalau kita mau tadi tulisannya seperti ini,
Jadi ada dua jenis tulisan kalau kita hanya seperti ini. Kita hapus dulu. Saya bisa seperti ini. Saya sedang belajar. Nah, dengan kita bisa buat kotak juga. Ya, misalnya kita tarik dulu. Nah, ini apa bedanya? Misalnya saya sedang belajar. Nah, ya kalau kita mau buat misalnya tulisan yang panjang, kita lebih baik buat seperti ini. Kalau hanya seperti judul ya kita buat seperti ini juga. Ya, tapi dia akan terus ke sana. Nah, ini enggak, dia sampai di sini dia akan turun ke bawah. Nah, itu ada bedanya kedua kalau kita mau buat tulisan ya. Oke, paham sampai di situ? Ya. Nah, oke. Kita hapus lagi. Nah, kemudian yang lainnya ya. Kita buat kotak misalnya ini ya. Kotak kita mau buat judul surat misalnya. Nah, ini kotaknya selalu kembali ke sini. Saya mau kasih warna misalnya ini kotaknya supaya bagus. Nah, ini kita cari di sini. Nah, bisa langsung di sini ya. Ini sebelah sini bisa dilihat ini warna-warnanya. Misalnya saya mau kasih warna ini. Nah, bisa. Ya. Nah, setelah itu kita kembali ke sini. Kita mau buat tulisan di dalamnya, tulisan yang warna merah misalnya kan. Ya, kembali ke huruf A ini. Saya sedang belajar. Huruf besar saya sedang belajar. Nah, kemudian kita klik di sini, kita perbesar sedikit. Nah, kemudian kita ganti jenis hurufnya dulu. Misalnya yang tebal. Misalnya saya pakai Bernat nih. Saya harus perbesar lagi. Nah, oke. Udah. Kita kasih besar dulu layar sedikit biar enak dilihat. Oke. Ini. Setelah itu coba kita kasih warna ini, kasih warna merah misalnya. Nah, ini warnanya sudah merah, kembali ke sini. Ya. Oke, saya mau masukkan ke sini ya, tulisan ini ke sini. Nah, saya sedang belajar. Ini bisa diganti warnanya lagi, misalnya saya mau warna. Nah, ini warna apa? Terserah. Nah, ini juga bisa diubah warnanya ya. Diubah warnanya. Misalnya saya cuma mau warnanya. Ini bisa diganti-ganti juga hurufnya. Saya mau A-nya naik ke atas atau A-nya turun sedikit, kita tinggal pilih ini. Ini kita bisa tarik ke bawah. Nah, saya misalnya S-nya ke sini. Ya, ini bisa ditarik. Nah, kemudian ini juga bisa ditarik ini. Nah, oke, ini bisa ditarik ke sini. Ini juga bisa ditarik. Nah, ini bisa ditarik. Nah, itu bisa divariasi ya. Oke. Paham? Semoga paham ya. Saya percaya kalian paham. Nah, ini demikian dulu untuk pembelajaran pertama pada pagi hari ini, variasi huruf. Nah, apa yang kita sudah kerjakan coba kita simpan dengan nama latihan 1 tadi ya. Tadi sudah disimpan, jadi ini sudah ada namanya di atas latihan 1, berarti kita simpan lagi ya. Save aja, save ya. Udah. Nah, kita mau simpan di mana coba. Nah, ini misalnya saya simpan di terserah di my dokumen misalnya data, kita simpan di situ ya, save. Oke, kemudian kita buat file, close ya, close ya. Nah, misalnya kita mau lihat lagi apa yang kita sudah kerjakan tadi, kita file, open ya. Kemudian kita buka latihan 1 dah. Oke, open. Nah, ini sudah jadi ya. Jadi yang kita coba tadi, ada berapa hal yang kita coba tadi ya. Oke, sampai jumpa di pelajaran
berikutnya tentang Corel. Itu dulu dari saya. Terima kasih, selamat belajar.